ini insya. Bab Jumatan, langsung saja kita mulai. Nanti kita akan membahas tentang sholatnya dan membahas tentang khutbahnya. Pembahasan pertama adalah tentang syarat sah sholat Jumat. Maka agar sah sholat kita mesti terpenuhi 6 syarat berikut. Pertama tentunya karena dia merupakan sholat yang punya waktu, ada waktu bermula, ada waktu berakhirnya, maka Jumatan dikerjakan di waktu zuhur. Artinya sejak awal khutbah, maka masih dikerjakan di waktu zuhur, maka tidak sah jika dimulai sebelum waktu zuhur. Lalu dia sholat Jumat tersebut dilakukan di dalam wilayah yang ditempati oleh orang-orang. Artinya tidak boleh dan tidak sah mendirikan sholat Jumat di tempat yang tidak dihuni orang seperti umumnya hutan atau padang pasir yang tidak ada orangnya di sana, cuma tanah tandus saja. Maka tidak sah mendirikan Jumatan di sana. Dikarenakan begitu yang dinukil dari Nabi SAW sampai zaman sekarang, maka Jumatan hanya sah dikerjakan di tempat wilayah yang dihuni, ada huniannya. Lalu dan tidak mesti di masjid karena hanya ada 3 ibadah yang wajib di masjid. Pertama, salat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua, i'tikaf. Yang ketiga, tawaf di Masjidil Haram. Selain dari itu, maka tidak wajib di masjid. Artinya tetap sah walaupun di luar masjid. Seperti sholat 5 waktu, sholat Idul Fitri, Idul Adha, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Boleh di selain masjid. Lalu yang ketiga adalah sholat. Nah, ini syaratnya. Ini syarat sah sholat Jumat. Bahwasanya sholat itu harus dikerjakan secara berjamaah. Tidak sah jika dikerjakan sendiri-sendiri. Maka kemarin kita sebutkan bahwasanya imam wajib untuk meniatkan diri sebagai imam di sini. Karena berjamaah baik bagi imam maupun makmum di sini hukumnya wajib dan syarat yang harus terpenuhi. Lalu berikutnya adalah ini adalah mazhab kita, adalah mazhab Imam Syafi'i bahwasanya orang yang hadir Jumatan itu ada batas minimalnya. Minimalnya orang yang hadir untuk Jumatan itu adalah 40 orang. 40 orang minimalnya. Dikarenakan ketika seorang sahabat, jadi Jumatan itu sudah diwajibkan dan diturunkan syariatnya sejak Nabi SAW berada di Mekah. Hanya saja Nabi bersama para sahabatnya belum bisa mengerjakannya di Mekah karena penindasan dari kafir Quraisy dan ada beberapa halangan lainnya. Namun sudah ada orang Madinah yang di detik-detik atau di beberapa tahun sebelum hijrah itu, orang Madinah yang sudah tahu tentang Nabi, bahwa Nabi sudah diutus, orang Madinah itu pergi ke Mekah untuk belajar kadang-kadang. Nah, suatu ketika seorang sahabat ini mempelajari hukum Jumatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika orang tadi pulang ke Madinah, maka beliau mendirikan Jumatan di Madinah. Karena di Madinah kan tidak ada tekanan. Maka dia mendirikan bersama orang-orang lainnya di Madinah yang sudah masuk Islam juga Jumatan. Dan ditanya, berapa jumlah kalian ketika itu? Dia menjawab, kami ketika itu 40 orang. Nah, ini dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Imam Asy-Syafi'i sebagai dalil bahwasanya minimal yang hadir harus 40 orang. Artinya belum bisa khatib memulai khutbah kalau orang yang hadir belum sampai
40 orang. Dan syaratnya juga ini, wah, akhwat, orang itu orang merdeka, tidak boleh ada budak di sana. Seandainya 39 orang itu orang merdeka, terus ada satu budak hamba sahaya, maka tidak sah juga. Kemudian yang ke-40 tadi harus laki-laki semuanya. Kalau kita 39 laki-laki, terus ada satu orang perempuan yang hadir, maka belum bisa juga dan tidak sah juga. Dan ke-40 orang itu harus balik semuanya. Seandainya 39 orang dewasa sudah balik, terus satunya laki-laki belum balik, maka tidak sah juga. Dan orang yang hadir itu orang yang bertempat tinggal di sana. Artinya jika ada 39 orang itu orang yang tempat tinggal di sana, terus satunya musafir yang kebetulan singgah di masjid kita, tidak bisa juga. Nah, ini syarat ya mungkin tadi itu bilang ketat mungkin ya dalam mazhab Syafi'i. Hanya saja eh, ada mazhab kalau nggak salah Imam Abu Hanifah itu hanya mensyaratkan cukup 4 orang saja. Nah, dan ini pun sudah include imam ini. Satu khotib, 3 orang lainnya mendengar, maka sudah sah menurut Imam Abu Hanifah. Taib. Kemudian berikutnya adalah syaratnya dalam satu desa hanya boleh ada satu Jumatan. Dalilnya tidak ada hadis secara teks, secara perkataan Nabi. Dalilnya hanya perbuatan dari Nabi SAW bersama para sahabatnya. Bahwasanya Jumatan itu tidak banyak, artinya tidak ada 2 jam Jumatan dalam satu desa. Maka jika ada 2 Jumatan di satu desa, masjid ini mendirikan Jumatan. Masjid ini juga mendirikan Jumatan, padahal mereka di desa yang sama. Nah, siapa di antara mereka yang duluan sholat, maka merekalah yang sah Jumatannya. Dan siapa yang terlambat, misalnya khotibnya kelamaan khutbahnya, sehingga mereka yang di sini terlambat sholat, keduluan sama yang ini, maka Jumatan yang sah adalah yang duluan ini. Tetapi kalau mereka itu sama-sama, contohnya sama-sama sholat, ya anggaplah sama-sama sholat, maka dua-duanya tidak sah. Dua-duanya nggak sah. Karena satu desa hanya boleh satu Jumatan saja. Karena Jumatan itu sebenarnya wasilah kita untuk bersatu. Maka ya sebaiknya kita bersatu dan sholat di satu masjid saja yang masyhur dengan istilah masjid jami yang mengumpulkan semua orang yang ada di sana. Baik. Kecuali kalau warganya kebanyakan ya. Di satu masjid nggak muat. Nah, maka baru boleh diadakan sebentar. Jika susah mengumpulkan di satu masjid, maka baru boleh mendirikan Jumatan di 2 masjid. Tayyib. Yang keenam, nah syaratnya adalah harus didahului oleh 2 khutbah. Jadi beda Jumatan dengan yang lainnya, khutbahnya sebelum sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, khutbahnya setelah sholat. Dikarenakan khutbah di selain Jumatan, itu hanya pelengkap saja. Sedangkan khutbah di Jumatan ini adalah syarat sah sholatnya. Baik, ini dia 6
syarat sholat Jumat. Tinggal nanti kita perhatikan di Jumat depan apakah Jumatan di daerah kita sesuai dengan semua syarat ini atau tidak. Karena tadi khutbah Jumat adalah syarat sah Jumatan, maka berikut adalah rukun-rukun yang mesti dipenuhi oleh khatib yang berkhutbah. Ini penting sekali untuk kita ketahui agar khutbah kita sah dan agar sholat kita juga sah. Seandainya khutbah tidak sah, maka otomatis sholat juga tidak akan sah. Karena ini syaratnya. Khutbah, rukun khutbah itu cuma 5. Hanya saja bisa kita bagi ketika pembagian berikut. Ada rukun khutbah yang wajib dibaca di khutbah pertama dan kedua. Ya. Khutbah itu kan ada 2, ikhwan dan akhwat Bapak Ibu. Artinya kalau yang pernah hadir pastinya kan tahu dari kalangan ibu-ibu bahwasanya khatib berkhutbah kemudian duduk kemudian berkhutbah lagi. Jadi dia dinamakan 2 khutbah. Ada rukun yang dibaca di kedua khutbah. Ada rukun yang boleh dibaca di salah satu, baik di khutbah pertama ataupun di khutbah kedua, boleh dipilih. Dan ada rukun yang wajib dibacanya di khutbah kedua. Rukun yang harus dibaca khatib di kedua khutbah adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Yang penting mengandung pujian. Artinya kata huruf atau kata ha mim dal. Innal hamdalillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Yang penting mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga harus dibaca di kedua khutbah, apapun bentuknya. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ataupun dalam bentuk fi'il. Summa usalli wa usallim ala Muhammadin ibni Abdullah al-Amin, misalnya. Yang penting membaca solawat dan tidak hanya cukup membaca salam saja. Wassalamu ala nabiyyina Muhammad, contohnya ya. Tidak cukup begitu saja, belum sah. Dan ini juga yang penting nih, yang sering ketinggalan di khutbah kedua nih, sering ketinggalan. Wasiat taqwa. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dan semacamnya. Ini harus dibaca di khutbah pertama dan juga di khutbah kedua. Biasanya khatib ini lupa dan tidak tahu mungkin. Atau lupa. Di khutbah kedua seringnya. Tidak dibaca wasiat taqwa. Rukun yang boleh dibaca di khutbah pertama atau di khutbah kedua adalah ayat Al-Quran. Yang mana ayat tersebut mengandung makna yang sempurna. Maka disyaratkan bahwasanya ayat yang kita baca itu satu ayat sempurna. Satu ayat lengkap. Dari awal ayat sampai akhir ayat. Bukan surat, ayat. Satu ayat minimal. Satu ayat minimalnya. Nabi SAW itu beliau kebanyakan khutbah beliau itu ayat semua yang beliau baca. Beliau sering membaca surat Qaf. Karena seringnya di setiap Jumatan diulang-ulang tersebut, akhirnya ada seorang sahabat perempuan yang mendengar khutbah Nabi yang membaca surat Qaf tersebut. Sahabat tadi hafal Qafnya bukan karena ngulang-ulang baca, tapi hafal surat Qaf itu karena seringnya Nabi membaca Qaf, surat Qaf di khutbah Jumat. Bisa kita bayangkan berapa kali kira-kira Nabi membaca surat Qaf. Sampai-sampai sahabat perempuan tadi hafal surat tersebut. Nah, tetapi dianjurkan ayat ini dibaca di khutbah pertama. Lalu di khutbah pertama dan di ujung khutbah sebelum duduk dianjurkan. Sebelum duduk, umumnya kan khatib biasanya bacanya setelah wasiat taqwa ya biasanya. Amma ba'du faqala Allahu tabaraka wa ta'ala. Namun dianjurkan dia sebenarnya di ujung khutbah pertama.
Adapun rukun yang wajib dibaca yang di khutbah kedua adalah yang namanya doa untuk kaum mukminin. Jadi walaupun mungkin tadi di khutbah pertama tadi sudah baca doa, nah itu belum sah, harus dibaca lagi di khutbah kedua. Nah inilah kira-kira pembagian 5 rukun eh, yang kita baca di khutbah Jumat. Jadi ayat-ayat tadi dibaca di khutbah pertama dianjurkan. Jadi nanti total rukun yang kita baca di khutbah pertama adalah 4. Total rukun di khutbah pertama ada 4 ya. Pujian, sholawat, wasiat takwa, dan di ujung khutbah pertama kita membaca ayat Al-Quran. Dan juga total rukun yang kita baca di khutbah kedua juga 4. Pujian, sholawat, wasiat takwa, dan membaca doa. Jadi sama-sama 4. Inilah bentuk apa? Bentuk kenapa dianjurkannya membaca ayat itu di khutbah pertama. Saya mana pergi? Oh. Ya, Afwan. Tadi sampai setelah kita mengetahui rukun-rukun khutbah, maka berikut adalah syarat yang mesti dipenuhi oleh khatib ketika dia mau berkhutbah. Khususnya ini khutbah Jumat khususnya ini. Pertama adalah khatib yang mau berkhutbah harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Artinya sebelum khutbah dia sudah berwudu atau sudah mandi wajib, bergantung hadasnya apa. Maka jika khatib berkhutbah dalam keadaan belum berwudu, maka tidak sah khutbahnya, otomatis nanti juga sholat tidak akan. Maka dari itu, kalau khatib itu batal wudu ketika khutbah, maka kira-kira apa yang dia kerjakan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Batal wudu ketika khutbah. Apa kira-kira ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang masih dia lakukan? Jika khatib itu batal khutbah ketika batal wudu ketika khutbah. Diam aja karena malu atau apa ya kira-kira ya? Maka tentu dia wajib memperbaharui wudu. Kalau masih mau lanjut 2 periode, masih mau dia yang jadi khatib, maka harus mengulang wudu. Mengulang wudu. Atau rasanya saya wudunya lama, maka saya pilih saja pengganti. Maka milih pengganti boleh juga. Jadi dia punya 2 pilihan. Ketika dia batal wudunya ketika khutbah, bisa wudu kembali dan mengulang dari awal. Wudu sebentar, balik lagi ke mimbar, ulang dari awal. Atau tunjuk pengganti. Nah, pilih satu dari makmum, dari jemaah untuk menggantikan kita. Ini membuat makmum ketar-ketir. Karena biasanya tidak ada yang bisa jadi khotib. Khotib itu khotib impor semua biasanya. Ditunjuk, sudah dijadwal. Taib. Nomor 2, khotib juga harus suci dari ya. Jika khotib batalnya di khutbah kedua, apakah khutbah pertamanya harus diulang kembali, San? Eh kalau dia lagi yang maju itu dia harus ngulang dari awal. Baik batalnya di khutbah pertama ataupun di khutbah kedua. Tapi kalau dia nunjuk orang lain sebagai pengganti, maka si pengganti tadi boleh melanjutkan saja tanpa harus mengulang dari khutbah pertama. Inilah satu-satunya zikir, mau'izah, pesan, nasihat yang mesti dibaca dalam keadaan suci dari najis dan dari hadas.
Maka dari itu khutbah jika khatib menginjak tai kucing atau tai apa di mimbar, maka jangan malu-malu untuk membersihkan terlebih dahulu kakinya atau pakaiannya agar khutbah kita menjadi sah. Nomor tiga, harus dalam keadaan menutup aurat. Walaupun mungkin mimbar sudah menutup aurat khatib, maka tetap dia harus menutup auratnya dengan sarung, dengan jubah, dengan celana, seperti ketika sholat. Lalu berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu berdiri, maka boleh khutbah dalam keadaan duduk. Hanya saja lebih utama mencari pengganti yang bisa berdiri. Dan yang nomor lima adalah harus duduk antara dua khutbah. Jadi harus dipisahkan dengan duduk antara dua khutbah dan mesti duduk, harus ada tumak ninah ketika duduk tersebut. Seperti tumak ninah ketika sholat, yakni sekadar membaca subhanallah baru berdiri lagi. Akan tetapi dianjurkan dia duduk selama membaca surat Al-Ikhlas. Bahkan dianjurkan dia membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk antara dua khutbah tersebut. Berarti kalau khotib itu nggak duduk, melainkan dia cuma mundur doang, contohnya mundur aja, lalu maju lagi, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, maka itu masih terhitung satu. Kalau dia tidak duduk di antara dua khutbah, masih terhitung satu khutbahnya. Dan yang keenam, berkesinambungan antara khutbah pertama sama khutbah kedua. Duduknya jangan terlalu lama. Setelah sholat, turun dari mimbar, iqamat, maka segera sholat. Jangan sampai jeda antara khutbah dengan sholat, jangan sampai jedanya panjang. Kadang-kadang ada yang nyambung khutbahnya setelah turun mimbar, disambung khutbah tadi. Wahai para jemaah semuanya, kita lagi kita mau sholat, anggaplah ini sholat terakhir bagi kita semuanya. Wahai anak-anak kalian, anak-anakku, jangan nakal ketika sholat sampai panjang nasihatnya. Nah, maka harus ulang dari khutbah dari awal nanti. Kalau kepanjangan jeda antara khutbah dengan sholatnya. Ini dia. Khutbah harus berbahasa Arab. Sudah berapa khutbah Jumat yang batal selama ini, ikhwan? Karena nggak bahasa Arab. Sudah berapa khutbah yang tidak sah selama ini? Karena sudah 28 tahun hidup. Sudah berapa kira-kira khutbah yang tidak harus pakai bahasa Arab? Maksudnya adalah rukun-rukun yang 5 tadi harus pakai bahasa Arab. Rukun yang 5, pujian, sholawat, wasit taqwa, ayat Quran, doa, harus dengan bahasa Arab. Adapun isinya, mau'izahnya, boleh dengan bahasa apa saja. Nah, ini sama dengan khutbah dengan syarat Jumatan tadi ya, bahwasanya harus berkumpul 40 orang dulu ya, agar khatib bisa memulai khutbahnya, agar didengarkan kepada 40 orang. Yang mana 40 orang ini laki-laki seperti syarat yang tadi. Tetapi bedanya mereka tidak mesti dalam keadaan bersuci. Misalnya dia masih baru datang di luar masjid sedang berwudu. Tapi dia sudah dengar khutbah kita. Maka tidak masalah. Lalu yang terakhir adalah bahwasanya khutbah dimulai ketika kita sudah memastikan waktu zuhur sudah masuk. Jangan sampai nanti khutbahnya dimulai ketika waktu zuhurnya belum masuk. Tamam. Ini dia mengenai khutbah dan uh, sholat Jumat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita pindah ke bab berikutnya? Jenazah ini berikutnya. Kalau ada pertanyaan mungkin belum ada. Baik. Pindah ke bab jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah 4 hal yang wajib
yang sudah ma'ruf bagi kita yang mesti kita kerjakan terhadap jenazah. Pertama tentunya memandikannya, yang nanti ada tata cara yang minimal, ada tata cara yang sempurna. Mengafani juga demikian, minimalnya seperti apa, sempurnanya seperti apa. Menyolatkannya nanti ada rukun-rukunnya yang berjumlah 7 rukun, dan menguburkannya nanti ada ketentuan bagaimana kuburan yang minimal, yang wajib, kadar wajibnya, dan bagaimana kuburan yang sempurnanya. Pertama kita mulai dengan memandikan jenazah terlebih dahulu. Ini karena waktu yang tidak cukup, jadi hanya bisa membuat tulisan saja. Anda belum bisa buat animasi dengan PowerPoint. Memandikan jenazah, ikhwan akhwat, bapak ibu, ustaz-ustazah semuanya, minimalnya adalah seperti tata cara minimal mandi wajib. Di bab mandi wajib kan yang rukun hanya dua ya bagi orang yang hidup. Bagi yang hidup rukunnya cuma dua saja. Pertama niat mandi wajib, yang kedua mengguyurkan air ke seluruh tubuh dari kepala semua badan kena sampai kaki. Sudah. Walaupun nggak wudhu, walaupun tidak pakai sabun, maka tidak apa-apa. Maka begitu pula bagi jenazah. Hanya saja karena jenazahnya sudah meninggal, maka dia tentu tidak bisa berniat. Yang niat adalah kita yang memandikan. Yang berniat adalah kita yang memandikan. Tetapi niatnya itu pun juga sunnah hukumnya. Ada di beberapa keadaan hukum niat sunnah, tidak wajib. Seperti ini contohnya, kita yang memandikan jenazah disunnahkan berniat dan tidak diwajibkan. Artinya tetap akan sah memandikan jenazah walaupun tanpa ada niatnya. Berarti berdasarkan pembahasan ini akan sah nanti kalau jenazah itu dimandikan oleh orang kafir. Karena orang kafir niatnya nggak sah. Dan kebetulan di sini nggak perlu niat untuk memandikan jenazah. Adapun yang sempurnanya, maka menurut kitab ini adalah eh, sebenarnya kan kalau yang sempurnanya banyak rangkaiannya ya. Misalnya kita mulai dengan menutup matanya, kemudian menutup mulutnya, jika perlu diikat mulutnya, kemudian setelah itu membuka pakaiannya secara perlahan, jika tidak bisa dibuka, mungkin digunting agar kita tidak menyakiti jenazah tersebut. Lalu nanti kita mulai untuk mewudukan jenazah. Ya, sebelumnya kita keluarkan isi perutnya, artinya bukan dengan cara di, ditekan perutnya sehingga sisa-sisa kotorannya keluar. Ada yang menekan perutnya, ada yang menyiramkan air agar kotorannya segera hilang, segera pergi kotorannya. Setelah itu kita wudukan dia, lalu baru kita mulai memandikannya. Memandikannya dimulai dengan kepala terlebih dahulu, lalu nanti setelah itu baru kita siram badannya yang bagian kanan, lalu bagian kiri. Namun dalam bab ini, dalam kitab ini kita ringkaskan sesuai yang dituliskan di sini, bahwasanya di sini beliau memulai dengan membasuh dan membersihkan kemaluannya. Barangkali ini maksudnya setelah kita kuras, setelah kita keluarkan sisa-sisa kotoran yang ada di badannya dengan cara mendudukkannya ya, didudukkan sekitar 45 derajat miringnya, kemudian kita tekan perutnya dan keluarlah semua kotoran yang tersisa di tubuhnya, disiram dan dibersihkan kembali kemaluannya dan duburnya. Lalu yang kedua, dihilangkan kotoran dari hidungnya dan juga dari telinganya. Lalu kita wudhukan. Ya. Nah, ini catatannya. Ketika mewudhukan, wudhu di sini hukumnya sunnah.
Akan tetapi jika kita mau mewudukan jenazah itu kita wajib berniat. Maka dari itu dulu ada teka-teki yang anak kirim di grup, ada suatu ibadah yang mana hukumnya wajib tetapi niatnya sunnah. Dan ada suatu ibadah hukumnya sunnah tapi niatnya wajib. Maka ini jawabannya. Ibadah yang wajib tapi niatnya sunnah, yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini wajib atas kita yang hidup. Tetapi niat kita ketika memandikan jenazah itu tidak wajib. Hanya sunnah saja. Mewudukan jenazah hukumnya sunnah. Tetapi berniat ya, ketika mau mewudukan jenazah hukumnya adalah wajib. Baik. Selesai mewudukan jenazah maka kita mulailah memandikannya dengan cara Ustaz, apa Ustaz? Suara Ustaz. ya kenapa? Suaranya kurang jelas? Suaranya kurang jelas ya, Ukasha. Iya Ustaz. Nggak Sejak tahu tiba-tiba jadi kecil gitu. Enggak, mungkin di antum kali itu, di antum sinyalnya. Di sini baik-baik saja, Ustadz. Alhamdulillah. hmm, sejak ya Oh, siap-siap. Sejak kapan kecilnya Ukasha? baru Ustaz. Baru ya. Hmm. Setelah kita wudhukan maka kita mulai memandikannya. Tadi kita katakan memandikannya dari kepala, kemudian tubuhnya bagian kanan atas, artinya bagian ketika dia terlentang, ya, kita mulai dengan bagian kanan depan, lalu kita balik badannya untuk memandikan bagian kanan belakang. Kembalikan lagi ke posisi semula, cuci bagian kiri depan, lalu miringkan untuk mencuci bagian kiri belakang. Nah, ini siraman pertama hanya memakai air saja. Umumnya kan mandi begitu. Biasanya kita mandi pakai air dulu, baru sabun, baru air lagi ya. Nah, begitu juga jenazah ini. Siraman pertama pakai air putih, air bersih dulu, baru nanti pakai sabun atau daun bidara. Nah, air yang tercampur dengan bidara. Bid- Untuk ya, setelah kita siram pakai air ya, eh, lalu kita gosok badannya dengan cara dengan air yang telah tercampur dengan bidara, lalu kita hilangkan lagi bidara tersebut dengan menyiramkannya 3 kali. Jadi nanti totalnya ada 5 kali siraman. Satu mukaddimahnya dengan air putih, air bening saja. Lalu yang kedua air bercampur bidara dan 3, 4, 5-nya dengan air air biasa. Jadi nanti ada 5 kali kita menyiram jenazah tersebut. Ini dianjurkan, sunnah. Tadi kita katakan wajibnya satu wajibnya. Kalau kita mau lebih dari satu siraman, maka dianjurkan untuk mewitirkan atau mengganjilkan bilangannya 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, itu memandikan jenazah. Tentunya ketika memandikan jenazah kita usahakan auratnya tertutup, dimandikan oleh orang-orang yang berhak saja. Laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan di tempat tertutup dan agak ditinggikan, tidak ditaruh di bawah di lantai, melainkan agak ditinggikan. Nah, selesai deh kita memandikannya. Lalu kita pindahkanlah dia ke ruangan mungkin atau ke tempat yang di sana sudah disediakan kafannya. Maka kewajiban kita berikutnya adalah mengafani jenazah. Ini juga ada minimalnya, ada yang sempurna. Minimalnya Bapak Ibu, ikhwan akhwat, itu cukup satu
helai, satu kain yang telah menutupi seluruh tubuhnya, yang telah menutupi seluruh tubuh si jenazah. Nah, satu lembar, satu helai, satu kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Apapun warnanya, batik kayak warnanya enggak putih. Yang penting dia kain itu menutupi seluruh tubuh si jenazah. Nah, hanya saja kalau kita mau yang sunnah, yang sempurnanya, maka sesuai hadis Nabi SAW, wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang putih, terutama pada hari Jumat, dan kafanilah jenazah dengan kain putih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi laki-laki, maka 3 lembar ya, 3 helai, yang mana ketiga-tiganya ini menutup seluruh tubuhnya. 1, 2, 3. Jadi langsung 3 lembar ini menutup seluruh tubuh jenazah. Beda dengan perempuan nantinya, yang mana bagi perempuan sempurnanya adalah 5 lembar atau 5 helai, 5 kain yang terbagi sebagai berikut. Ada untuk baju, ada untuk kerudung, ada untuk sarung atau roknya, dan ada duanya lagi untuk menutup. Ada kerudung, ada untuk bajunya, ada untuk roknya, dan 2 lembar lagi untuk menutup seluruh tubuh si jenazah. Taib. Nah, ini untuk perempuan. Dan tentu dianjurkan ada ikatan, satu di kepala ya, satu di kepala, 2 di bawah tangan. Nanti ketika sudah disedekapkan tangannya, maka diikat di sana. Lalu 3 di ujung kaki, 4 di dekat lutut, lalu yang kelima mungkin bisa di pinggang. Nah, diikat sampai tertutup semuanya. Sampai menutup kepala juga. Sampai tertutup wajah, sampai tertutup semuanya. Nah, itulah kira-kira barangkali gambaran mengafani jenazah. Lalu kita bawalah dia ke tempat untuk menyolatkannya, yang mana rukunnya ada 7. Ketika kita mau sholat jenazah, pertama harusnya niat usolli fardhul jenazah, contohnya ya. Sengaja aku sholat jenazah. Lalu 4 kali takbir, Allahu Akbar. Dan kita wajib sambil berdiri sholatnya, dan juga tentunya syaratnya sama dengan yang lainnya, menutup aurat, menghadap kiblat, berwudu sebelumnya. Lalu membaca Al-Fatihah. Kapan kita membaca Al-Fatihah? Ketika sholat jenazah. Masyhurnya, yang masyhur adalah ketika takbir pertama ya, Allahu Akbar. Jadi takbir pertama itu sekaligus sebagai takbiratul ihram. Allahu Akbar. Boleh baca a'udzubillah, tapi tidak usah baca iftitah, nanti kelamaan. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir kedua, Allahu Akbar. Baca solawat. Minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau yang sempurna, sampai solawat Ibrahimiyah sampai akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai akhir. Lalu kita setelah takbir ketiga, Allahu Akbar, membaca doa untuk si jenazah. Minimal Allahumma ghufir lahu atau Allahumma arhamhu misalnya. Tentu kalau sempurnanya adalah kita baca doa itu ya sempurna. Allahumma ghufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa aqim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal bardi wa naqi min khataaya sampai akhirnya. Kalau jenazahnya anak kecil, tentu dia belum berdosa ya. Kalau Allahumma ghufir lahu kan itu ya Allah ampunilah dia. Anak kecil dia belum berdosa. Maka doanya adalah Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi salafan wa zukhran wa izatan wa i'tibaran wa syafi'an wa saqil bihi mawazinahuma wa afrigh sabra ala qulubihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Dan terakhir, salam. Assalamualaikum warahmatullahi
Minimal 1 kali. Dan di sinilah satu-satunya dianjurkan sampai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedangkan pada sholat yang lainnya cukup sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, selesailah kita sholat jenazah. Tentunya setiap kita takbir kita membaca apa? Kita angkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ketika takbir ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, tangan kita diturunkan setelah kita salam yang kedua ya. Assalamualaikum warahmatullah. Masih sedekat. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita turunkan tangan kita. Seperti kita menurunkan telunjuk ketika tasyahud dianjurkan setelah kita salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita turunkan telunjuk kita. Nah, alhamdulillah. Jadi setelah takbir keempat ternyata nggak ada zikir yang wajib Bapak Ibu, kawan akhwat. Maka kalau kita langsung salam, Allahu Akbar. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sudah sah. Karena tidak ada zikir yang wajib, doa yang wajib dibaca setelah takbir keempat. Alhamdulillah dapat pahala 1 gunung Uhud kita. Ketika menyolatkannya, tinggal kita raih pahala 1 lagi dengan cara ikut ke penguburannya. Kubur minimalnya adalah lubang yang bisa ketika kita masukkan jenazah ke dalam kubur itu dan ketika kita timbun dia dengan tanah, maka kuburan tadi atau lubang tadi bisa menjaga almarhum, menjaga jenazah sehingga tidak akan digali ulang oleh harimau, oleh beruang, oleh singa contohnya. Karena ketika ada harimau yang memakan jenazah ini kan tentu suatu apa ya, bukanlah menunjukkan sesuatu kehormatan untuk seorang manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak cucu Adam. Maka di antara cara kita memuliakannya setelah dia wafat adalah menutup atau membuat kuburnya sedalam yang bisa menjaganya dari binatang buas. Atau ketika nanti lama-kelamaan dia sudah membusuk jenazahnya di bawah tanah sana, maka tidak tercium karena lubangnya sudah memenuhi standar. Mungkin sepinggang barangkali ya, wallahu alam. Adapun yang sempurna maka adalah setinggi orang dewasa yang normal ketika dia ngangkat tangan ke atas, maka itulah kira-kira kedalaman maksimalnya. Ya mungkin 2 meter atau 2,25 meter barangkali. Nanti kalau kedalaman nanti gimana nanti cara memasukkan jenazah ke dalam kubur. Dan tadi jenazah yang sudah kita bungkus dengan kain kafan, ketika kita bungkus tadi, kita bungkus semua tubuhnya termasuk wajahnya. Dan ketika kita memasukkannya ke dalam kubur, ketika kita letakkan dia di liang lahatnya, ketika kita arahkan ke kiblat, maka kita bukalah pipinya, kita buka wajahnya agar pipinya menyentuh tanah, agar pipi menyentuh tanah dan tentunya wajib untuk menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita timbun dia. Kita timbun lalu setelah kita timbun jenazah tersebut, astagfirullah. Ternyata terjadi sesuatu dari 4 hal berikut. Yang mana kita boleh untuk mengeluarkannya kembali dari kuburnya. Pertama, astagfirullah. Wahai jemaah, ternyata jenazah kita tadi belum dimandikan jemaah. Langsung dikafani tadi. Astagfirullah. Maka wajib untuk menggali ulang kuburan, mengeluarkan jenazah
untuk dimandikan kembali selama jasadnya masih utuh dan belum berubah. Yang kedua, astagfirullah jemaah, tadi ternyata kita salah kiblat, atau tadi mungkin jenazahnya tidur telentang, maka wajib untuk digali ulang kuburnya demi atau dengan tujuan mengarahkannya ke arah kiblat. Astagfirullah jemaah, tadi ternyata orang yang memasukkan ke kubur itu HP-nya jatuh ke bawah. Coba miss call ternyata bunyi di bawah kubur sana. Wah jemaah, HP saya tinggalan di bawah. Maka wajib digali ulang kuburannya untuk mengambil harta yang terkubur bersama jenazah tersebut. Kecuali kalau yang punya HP ridho, ya udahlah, di rumah masih ada. Lalu astagfirullah jemaah, tadi kan yang kita kuburkan ini perempuan. Perempuan yang sedang hamil meninggal dunia dan umur janinnya 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Dan kata si dokter tadi, janin ini masih hidup, bisa hidup. Maka kalau begitu keadaannya, wajib kita untuk menggali ulang kuburan untuk mengambil janin tersebut dari perut si ibu. Dan tentu tidak ada cara lain selain membelah perutnya. Tidak mungkin kita membuatnya melahirkan normal dari saluran yang biasa. Nah, sudah meninggal. Dan di akhir bab jenazah ini, penulis Safinatun Najah ini membahas tentang bab yang kaitannya dengan bersuci. Oh, alam kenapa beliau menempatkan di sini? Kenapa beliau menempatkan di sini? Itu hukum memberikan pertolongan. Yang mana nanti kita dapatkan konteksnya kebanyakan ketika berwudu. Pertama, hukumnya mubah atau boleh. Kapan kita boleh memberikan pertolongan? Dengan cara apa? Membawakan air ke orang. Dia mau bersuci, dia mau istinja, kita bantu dia mendekatkan air. Ya, mungkin ini bisa kita gambarkan, mungkin dia BAB-nya atau buang airnya di di tempat terbuka, ya, dia tidak ada air di sana. Nah, kita bawakan air ke dia. Atau mungkin zaman sekarang, kita kaitkan zaman sekarang, di dalam WC, dalam kamar mandi itu air mati dan habis. Lalu WC yang di sebelahnya masih hidup airnya. Maka kita bantu dia untuk mengambilkan air dari WC sebelah dan kita dekatkan kepada dia. Maka ini hukumnya boleh. Ada khilaful aula namanya, khilaful aula. Khilaful aula ini hampir mendekati makruh. Jadi kita urutkan hukum itu wajib, sunnah, boleh atau mubah. Khilaful aula, makruh, haram. Jadi dia perkara yang istilahnya ini menyelisihi yang lebih utama. Menyelisihi yang lebih utama. Artinya sebaiknya nggak dilakukan. Apa itu? Menuangkan air ke orang yang berwudu. Jadi ada orang berwudu terus kita yang menuangkan airnya. Silakan wudu, silakan wudu. Maka ini khilaful aula. Ya, dia bisa sendiri. Ini keadaannya dia bisa sendiri menuangkan air terus kita tuangkan. Dan makruh kalau kita mewudukan orang lain padahal dia bisa wudu sendiri. Kita wudukan dia, kita cuci wajahnya, kita cuci tangannya padahal dia bisa sendiri. Kenapa makruh? Karena ini menyerupai perbuatan orang sombong. Dia bisa sendiri kok. Kenapa minta orang lain untuk menyucikan dan membasuhkan anggota wudunya? Dan kadangkala wajib itu ketika kita membantu orang yang tidak bisa berwudu karena sakit dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan ini kita telah menyelesaikan
bab sholat. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bab zakat insya Allah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dari hadirin dan hadirat semua? Ustaz tadi maknanya khilaful aula tadi apa Ustaz? Tapi ketinggalan. Yang di Menyelisihi bawah. Menyelisihi, yang lebih utama. menyelisihi yang oke, saya satu. Ustaz, afwan Ustaz. Ya, Jika seorang ketinggalan pada sholat jenazah 2 takbir, Ustaz, bagaimana cara mengkodoknya atau gimana, Ustaz? jazakallah khair. Orang yang masbuk ketika sholat jenazah baik 1, 2 atau 3 takbir, maka dia itu yura'i nazma salatihi. Maka dia ketika bergabung bersama jemaah, anggaplah tadi tertinggal 2 takbir. Berarti sekarang jemaah atau imam di takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, Allahumma ghfir lahu dan seterusnya. Maka yang masbuk yang baru masuk tadi tetap memperhatikan urutan sholat dia pribadi. Artinya dia bertakbir masuk bergabung bersama jemaah membaca Al-Fatihah. Imam bertakbir lagi untuk takbir keempat bagi imam, dia baru takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala dan seterusnya. Imam salam, assalamualaikum, assalamualaikum, nah, maka dia lanjutkan sendirian, Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu, Allahu Akbar, assalamualaikum. Maka hampir sama dengan masbuk ketika sholat yang lain. Jadi ya, nanti diqadha dan diteruskan setelah imam salam. Allah. Jazakumullah khair. Ya, zakat nih sekarang nih. Dengan ini insya Allah kita akan tutup majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata al-muallif penulis Safinatun Najah rahimahullah taala yang artinya al-amwal, ya kita baca bahasa Arab sedikit. Al-amwalul lati tulzamu fiha zakatu sittatu anwa'. Harta yang wajib dizakatkan ada 6. An-na'am, hewan ternak, wan naqdan, emas perak, wal mu'asyarat, biji-bijian tumbuh-tumbuhan, wa amwalut tijarah, harta perniagaan, warrikaz, barang temuan, wal ma'din, barang tambang. Nah, di antara semua harta yang kita punya, cuma 6 ini saja yang mesti dizakatkan. Karena definisi harta adalah apa? Kullu tahirin muntafa'in bihi. Definisi harta, semua benda yang suci yang punya manfaat. Maka dari itu handphone yang kita pakai pribadi, buku, laptop, rumah, mobil, motor, meja, peci, baju, ini semua harta kita. Jadi harta tidak khusus uang saja, melainkan semua benda yang suci yang bermanfaat. Berarti mohon maaf, anjing, babi, homer, itu tidaklah termasuk harta karena tidak suci. Nah, dari semua ya yang kita punya berupa harta itu hanya 6 ini saja yang wajib kita zakatkan. Barakallahu fik. Sudah selesai nih sampai sini pembahasan dari penulis rahimahullah taala. Zakat secuil sekali beliau bahas di sini. Rinciannya tidak ada beliau bahas di sini. Pertama beliau bahas apa? Hewan ternak, emas dan perak, biji-bijian, harta perniagaan. Nah, di sini beliau lumayan nih agak memberikan rincian kepada kita yang mana harta perniagaan tersebut jumlahnya yang mesti kita tunaikan zakatnya 2,5% atau 1/40. Lalu barang tambang dan barang temuan. Sudah selesai. Maka dari itu kita tambah sedikit ya insya Allah ya. Pertama kita mulai dengan zakat hewan ternak. Inilah tugas kita sebagai pembelajar
Ketika kita berkhidmah dan membantu menyebarkan kitab-kitab kecil seperti ini, maka kita kembangkan sedikit. Hewan ternak. Apa sih hewan ternaknya? Ayam juga kah? Kuda juga kah? Burung kah? Oh, ternyata cuma 3. Onta, sapi, sama kambing. Jadi bagi yang punya kuda, bergembiralah, tidak ada zakat hewan ternaknya. Yang punya ayam beribu-ribu ekor, aman. Kalau sebagai ternak, bebek tidak dizakatkan. Syaratnya apa? Hewan ternak tadi dizakatkan kalau dia sudah mencapai batas minimal. Jadi agama kita menetapkan batas minimal yang mesti dicapai oleh harta-harta yang wajib dizakatkan tadi. Jika belum sampai ke angka itu, maka tidak dikenai zakat. Yang mana istilah batas minimal itu dikenal dengan nama nisab. Setelah mencapai nisab, harta tadi mesti kita tunggu 1 tahun, baru kita tunaikan zakatnya. Jadi nanti kita akan jelaskan lebih rinci insya Allah. Lalu, ini syarat yang penting juga nih. Hewan ternak yang dizakatkan itu adalah hewan ternak yang makannya tidak didatangkan ke kandangnya, melainkan mereka sendiri yang mencari ke padang rumput. Mereka sendiri yang mencari, artinya mereka keluar kandang. Dan juga kita temani sebagai orang yang punya atau yang menggembalakan, kita temani mereka pergi makan. Berapa nisab atau batas minimalnya? Untuk onta yang punya 1 sampai 4 onta, maka tidak dikenai zakat. Karena batas minimal untuk onta adalah 5. Maka bagi siapa yang punya 5 onta, dan ontanya itu makannya di luar kandangnya dan digembalakan, maka setahun berikutnya keluarkan zakatnya. Apa yang kita tunaikan? Bayarkan 1 ekor domba atau 1 ekor kambing. Kalau mau pilih domba, maka umur minimalnya harus 1 tahun. Kalau mau pilih kambing, maka umur minimalnya adalah 2 tahun. Jadi, karena onta jarang di sini, maka kita lanjutkan ke berikutnya. Sapi. Bagi yang punya 29 sapi, maka masih aman. Tetapi barang siapa yang punya 30 sapi, maka itulah bilangan minimal sapi yang mesti kita punya dan mesti dikeluarkan zakatnya. Apa yang kita bayarkan dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sah dan tidak sah membayar zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat uang dengan uang. Mesti dizakatkan nih sesuai ini. Sapi dibayarkan 1 anak sapi yang berumur 1 tahun. Nah, bagi yang punya 40 sapi, maka zakatnya adalah 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Kita pindah ke kambing sekarang. Kambing 1 sampai 39 tidak dikenai zakat. Baru dikenai zakat jika kita punya 40 kambing minimal. Nah, kita punya 40 kambing dan sudah kita tunggu 1 tahun. Maka silahkan tunaikan zakatnya berupa 1 ekor domba. Kalau nggak salah juga seperti ini ya. Domba yang berumur 1 tahun. Punya domba Ustaz? Ya silakan dibayarkan berupa kambing. Tapi kambingnya harus berumur 2 tahun. Nah, bagi yang punya 100 kambing, 100 kambing,
itu zakatnya masih 1 domba. Baru nanti ketika kita punya 121 kambing, baru kita zakatkan 2 domba. Dan ketika kambing kita mencapai angka 201, maka zakatnya 3 domba dan begitu seterusnya. 400 kambing maka 4 domba. Wallahu a'lam. Sampai di sini tentang hewan ternak. Apakah ada pertanyaan? Gak ada. Belum ada. Berikut zakat berikutnya mengenai harta berikutnya yang dikenai zakat adalah emas dan perak serta mata uang zaman sekarang. Apa itu syaratnya? Pertama adalah eh, mencapai nisab ya, seperti yang tadi yang kita katakan tadi. Seperti hewan ternak, ada batas minimal yang mesti dicapai oleh harta ini sehingga dia dikenai zakat. Dan anggaplah hari ini harta kita tanggal 1 Februari 2025 mencapai nisab, maka zakatnya nanti setahun kemudian 1 Februari 2026. Nah, tentu utamanya ini memakai hijriah sebenarnya. Sekarang tanggal 2 ya, 2 Sya'ban. 2 Sya'ban 1446. Maka nanti zakatnya tahun depan 1447. Itu yang dinamakan dengan haul. Artinya harta tadi kita miliki selama 1 tahun. Dan nisabnya tidak pernah berkurang. Stabil atau naik. Baik. Cuma 2 zakatnya. Syaratnya. Mencapai haul dan mencapai nisab. Mungkin pertanyaan berikutnya, nisabnya berapa Ustaz? Untuk emas yang 24 karat, maka batas minimal emas yang kita punya adalah 85 gram emas. 85 gram emas. Adapun untuk perak, maka karena perak ini turun harganya, maka batas minimal adalah 595 gram. Untuk uang yang mana 595 gram perak ini senilai setara dengan 9 juta rupiah. Nah, hati-hati ya. Untuk nisab uang, nah kira-kira akan kita bawakan kemana ini? Akan kita samakan nisabnya dengan nisab emas atau dengan nisab perak kira-kira nih? Kalau pakai nisab perak, berarti silakan bagi yang punya uang segini sekarang, siap-siap untuk berzakat. Tapi alhamdulillah nisabnya ngikut nisab emas. Yakninya 8, barang siapa yang mempunyai uang senilai dengan 85 gram emas, yang tadi Anda coba cari-cari sekitar 134 juta rupiah, maka dia wajib untuk zakat. Ini per hari ini kurang lebih 1 gramnya sudah naik ya. Tidak tahu sejak kapan emas naik ya. 1.600.000. Sedangkan 1 perak harga tertinggi 16.000. Ini tadi Anda pakai harga terendah 16.300. Tayyib. Berapa yang masih kita zakatkan? Nah, kadar zakatnya cuma 2,5% dari harta yang kita punya. Misalkan tadi emas kita atau uang deh, uang. Uang kita mencapai nisab 138 juta. Maka ternyata yang masih kita tunaikan kepada fakir miskin, ibnu sabil cuma segini 3 juta. 1:40 dari total harta yang kita punya. Kalau mungkin kita lihat ketika kita melihat kepada angka 3 juta ini banyak ya. Tetapi cobalah bandingkan juga dengan total hartanya. Hartamu wahai saudaraku 100 juta lebih. Maka zakatnya cuma segini. 2,5%. Baik.
berikutnya biji-bijian dan buah-buahan. Apa yang dimaksud dengan biji-bijian? Yaitu adalah yang dijadikan sebagai makanan pokok. Lebih tepatnya di negara kita, Indonesia, beras. Di Malaysia kayaknya juga Ustadz Amirul makan beras kayaknya. Nasi. Ya Ustaz, makan beras Ustaz. Ya. Eh, buah-buahan, apa itu buah-buahan? Ternyata cuma dua, kurma dan anggur. Maka ya sekarang yang sedang berbuah rambutannya nggak masalah, tidak dikenai zakat, sedekah aja, zakat nggak kena. Yang punya durian berbahagialah, tidak ada zakatnya. Paling sedekah aja ya ke tetangga. Ibu kalau punya durian, Bu Sulis, Bu Dwi, bisa dioper ke sini. Nah, cuma dua yang terkena zakat, kurma sama anggur. Untuk buah-buahan, paling nanti yang kita temui sekarang, yang kita banyak kita temui paling padi atau beras nanti. Nah, ketentuan berikutnya adalah syaratnya tentu harus mencapai nisab terlebih dahulu. Berapa nisabnya? Kalau biji-bijian tadi kalau biji-bijian sama buah-buahan tadi disimpan bersama dengan kulitnya, berarti beras masuk ke sini berarti ya. Padi maksudnya, padi. Padi biasanya disimpan dengan kulit. Maka nisabnya adalah sekitar 1,2 ton, 1.224 kilo. Adapun kurma ya nggak punya biji, anggur juga nggak punya biji ya. Maka nisabnya adalah 612. Artinya apa? Ketika kita panen, kita timbang hasil panen kita, ternyata hasil panen kita mencapai 2.000 kilo beras kita, padi kita mencapai 2.000 kilo. Maka tunaikan zakatnya tanpa menunggu 1 tahun. Karena untuk zakat jenis ini tidak disyaratkan haul, tidak nunggu 1 tahun. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikanlah zakatnya ketika dia sudah dipanen. Nah, sudah tahu kita berapa kadar yang mesti kita berapa kadar minimalnya. Sekarang kita harus tahu berapa yang mesti kita zakatkan, yang mesti kita bayarkan. Bergantung dengan apa kita siram, dengan apa kita kasih air tanaman tersebut. Kalau tanpa biaya, artinya hanya mengandalkan hujan saja. Nah, kebanyakan daerah sini kayaknya pakai hujan ya. Maka zakatnya agak banyak, sekitar 10%. Artinya dari 1.200 kilo tadi yang kita punya, keluarkanlah sekitar 122,4 kilogram. Tetapi kalau butuh biaya di daerah-daerah yang susah air di sana, sehingga butuh mesin untuk menaikkan air ke sawah, nanti juga beli mesin, beli bensinnya, maka zakatnya kalau full pakai bensin, full pakai mesin, tidak pernah pakai air hujan, karena nggak pernah hujan turun, atau juga nggak pernah pakai air sungai karena jauh dari sungai, maka zakatnya sedikit, 5%, yakni sekitar ya setengah dari zakat yang sebelumnya, cuma 61,2 kilo. Tapi kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang kita pakai mesin, maka menengah itu sekitar 7,5% atau sekitar 91,8 kilogram. Ini tentunya bergantung hasil panennya. Ini anak cari dari hasil ini. Nanti tinggal dicari nanti hasil panen Bapak Ibu berapa, 2.000 contohnya. Ya, sesuaikan nanti 1/10-nya berapa, 1/20-nya berapa, 1/3/4-nya berapa dari 2.000. Ini hanya contoh saja. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan tentang zakat biji-bijian dan buah-buahan? Oh, nah, Ustaz. Ya, Berarti
di zakat biji-bijian dan buah-buahan itu nggak ada wakos, Ustaz. Ya, Nggak ada apa namanya. Kalau di mawashi kan itu gimana ya? tidak ada di sini, enggak. Zakatnya. Di sini enggak ada. Oh, Kalau hewan ternak baru ada. Di sini famaza da fabiqadrihi, bergantung kepada hasilnya. 2000 ya kita pakai angka tersebut. Tidak seperti hewan ternak tadi yang mana ada gaps dan jarak atau apa namanya angka yang tak terhitung dari hewan yang kita punya. Sedangkan ini dan begitu juga emas atau uang tidak ada wakosnya atau tidak ada yakni angka yang apa namanya istilahnya ya, ya tidak masuk hitungan. Di sini nggak ada. jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Berikutnya, karena nggak ada pertanyaan. Zakat perniagaan, tijarah, jual beli. Ya, apa itu jual beli? Taklibul mal bil mal bi qasadir ribhi. Tukar menukar harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tukar menukar harta dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Jadi nanti harta yang kita dapatkan dari warisan maka tidak masuk ke sini. Dari hibah, dari sedekah maka tidak masuk ke sini. Ini hanya yang didapatkan dengan cara berdagang saja. Syaratnya apa? Dikenai zakat kalau barang dagang kita berupa barang. Maka orang yang punya jasa transfer, punya jasa apa namanya money changer, maka tidak dikenai zakat. Karena yang dikenai zakat cuma apa? Perdagangan yang berupa barang saja. Ya mobil, motor, dagang HP, selain uang pokoknya. Lalu syarat kedua adalah adanya ketika kita mendapatkan barang tadi, ketika kita membeli barang ini, maka kita membelinya dengan tujuan untuk diperdagangkan kembali. Yang mana niat tadi kita pasang berawal berbarengan dengan ketika kita, ya contohnya deh, ya bagi para pedagang ketika datang ke toko pusat mengambil barang dagangan, maka tentu niat kita untuk dijual lagi nantinya ketika kita sampai ke toko kita. Lalu syarat berikutnya adalah jadi adanya niat dagang di sini. Adapun orang yang ya adanya niat dagang ya, adanya niat untuk dagang, adanya niat untuk menjadikan barang ini sebagai barang dagang. Nah, ini mengulang yang tadi bahwasanya barang tersebut didapatkan dengan cara jual beli, bukan dengan cara hibah, bukan dengan cara warisan. Maka termasuk di sini apa mahar bagi para perempuan yang ketika mendapatkan mahar itu langsung dia niatkan untuk dijual, maka nanti dikenai zakat. Misalnya ya kebetulan dikasih mahar seperti anak Ustaz Firanda 100 gram 100 juta itu maharnya uang ya. Anggaplah ada yang dapat mahar 100 gram emas. Nah, terbesitlah karena dia orang Padang contohnya yang suka berdagang, maka langsung dia jadikan dan dia niatkan mahar itu untuk diperjualbelikan nantinya. Maka dikenai zakat. Dia boleh karena itu hak istri, hak perempuan. Maka dia boleh diapain saja, disimpan boleh, dipakai boleh, dijual nanti juga boleh. Lalu syarat berikutnya adalah untuk zakat perniagaan ini barakallahu fikum disyaratkan adanya haul ya. Jadi ketika barang dagangan kita sudah mencapai nisabnya, yang mana nisab dari harta perdagangan ini sama dengan nisab emas.
Jadi kalau kita punya harta 138 juta tadi ya, maka kita dikenai zakat. Namun haulnya Bapak Ibu, kalau hewan ternak tadi, zakat hewan ternak, onta, sapi, hitungan haul untuk hewan ternak tadi, kapan dimulai? Dimulai sejak hewan kita mencapai nisab ya. Ketika onta sudah 5, ketika sapi sudah 30, ketika kambing sudah 40, baru misalnya di hari ini sapi kita genap 30. Maka haulnya baru dimulai sejak hari ini. Bukan sejak pertama kali sebulan yang lalu sapi kita 29. Hari ini lahir yang baru, maka baru dimulai haulnya sejak hari ini. Begitu pula dengan tadi zakat emas dan perak. Di bulan Muharram uang kita baru 100 juta. Di bulan Sya'ban sekarang sudah mencapai 150 juta. Maka haul dimulai sejak apa? Sejak Sya'ban, sejak nisab tercapai. Tetapi ini beda Bapak Ibu, hadirin hadirat. Untuk zakat perdagangan ini haulnya dimulai sejak kapan? Sejak awal mula kita berdagang. Sejak kapan tadi kita beli barang tersebut? Maka sejak itulah kita, atau sejak kapan kita buka toko, mungkin begitu mudahnya. Sejak itulah dimulai haulnya. Walaupun di awal-awal itu modal apa namanya itu Rasul Mal ya, tidak mencapai nisab. Nah, ini bedanya. Kalau hewan ternak tadi harus capai nisab dulu, baru dihitung haulnya. Tapi ini tidak. Awal mula berdagang, walaupun mungkin modal satu HP, modal tempe 2.000 dipotong-potong dan dijual gorengan tempe, itu sudah dihitung haulnya sejak itu. Walaupun dia nggak mencapai nisab. Nah, ketika kita sudah tahu kapan kita mulai berdagang, setahun pasca itu coba deh cek harta kita. Setahun sejak kita mulai dagang, coba cek harta kita. Kalau dia mencapai nisab yang tadi kita katakan 138 juta kurang lebih, maka berarti dikenai zakat. Kalau kurang dari itu cuma 100 juta, maka tidak dikenai zakat. Nah, taib. Anggaplah mencapai nisab berapa kita zakatkan. Kadar zakatnya sama dengan emas 2,5%. Ustaz, saya sudah tahu kapan haul itu. Di ujung tahun itu kita hitung apa aja. Hitunglah. Ketika kita sudah tahu, oh hari ini mencapai haul. Perniagaan saya pada hari ini mencapai 1 tahun. Hitung pertama barang yang tersisa di toko kita. Seperti contohnya kita dagang HP. Di toko kita berapa HP yang tersisa yang belum terjual. Kemudian kalkulasikan nilainya berapa. Anggaplah yang di toko itu nilainya misalnya 70 juta. Oh, belum sampai 70 juta. Hitung juga. Kita kan punya gudang, contohnya tempat penyimpanan HP. Di gudang ada kayaknya senilai 30 juta. Oh, taib. Nah, apalagi yang kita langsung hitung hari ini atau uang hasil dagang kita sampai hari ini berapa? Uang bersih, laba bersih kita sampai saat ini berapa? Di laci, di kasir ada berapa? Oh, kayaknya ada 10 juta. Oh, taib, 10 juta. Nah, ada satu harta lagi yang mesti kita hitung, yaitu hutang orang. Ada orang yang beli HP ke kita, tapi masih hutang, belum dibayar. Maka itu juga termasuk harta kita. Juga harus dihitung. Ternyata hutang orang lumayan banyak, Ustaz. Hutangnya mencapai 40 juta. Nah, berarti ketika kita kalkulasikan semua ini, 150 juta di ujung tahun, maka dikenai
zakat 2,5%. Wallahu a'lam. Sebelum kita masuk ke zakat berikutnya, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Zakat perniagaan? Belum ada. Hari ini agak minim pertanyaan. Karena yang bertanya nggak hadir. Yang sering nanya. Yang hadir cuma Okasha. Zakat barang temuan atau harta yang terkubur di bumi. Lagi nyangkul di sawah. Ketika kita nyangkul, ting! Ternyata emas atau perak. Jadi ya ini mungkin bisa dibilang dengan harta karun ya. Jadi kita nggak sengaja nemu harta. Beda dengan tambang nanti. Kalau nambang itu dia memang nyari emas. Tapi ini temuan harta karun. Syaratnya adalah harta itu harus berupa emas atau perak. Jadi kalau yang kita temukan itu besi, kita menemukan batu akik contohnya, maka tidak dikenai zakat. Lalu dia mencapai nisab ya. Kita menemukan 85 gram emas atau kita temukan 595 gram perak, maka baru dikenai zakat. Kalau 1 gram emas maka tidak wajib dizakatkan. Syarat berikutnya apa? Harta tersebut merupakan harta peninggalan jahiliyah, bukan harta orang Islam. Apa itu jahiliyah? Yaitu orang yang hidup sebelum zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Nabi diutus, atau mencakup juga adalah orang yang hidup di masa-masa Islam, tetapi belum sampai dakwah kepada mereka. Mungkin seperti zaman-zaman Majapahit ya mungkin ya, atau zaman-zaman sebelum datangnya Islam ke negeri kita. Maka kalau kita nemu koin emas bertuliskan Majapahit, ada contohnya 85 gram, maka dikenai zakat. Dan harta tersebut ditemukan di tanah yang tidak punya orang. Adapun kalau kita temukan di tanah orang lain, maka tentu itu milik dia. Kembalikan ke pemiliknya. Berapa yang kita zakatkan? Karena ini harta karun, keberuntungan, maka zakatnya agak banyak. 20% atau 1/5. Kita menemukan qadarullah kita temukan 100 gram emas, maka dizakatkan sebanyak 20 gram. Banyak ya, ya banyak. Soalnya ini keberuntungan. Gitu. Ini zakat yang paling banyak. Dan terakhir adalah, sudah setengah 10 aja. Barang tambang, yaitu yakni ma'din itu adalah tempat yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau meletakkan atau ya menciptakan emas dari situ. Tempat-tempat yang ada emasnya. Mungkin Freeport mungkin ya. Freeport dan lain sebagainya. Jadi dia memang tempat yang tercipta sebagai sumber emas. Syaratnya apa? Berupa emas dan perak. Maka orang yang menambang minyak bumi itu nggak dikenai zakat. Lalu mencapai nisab sesuai dengan nisab emas dan perak, sesuai dengan nisab masing-masing. Lalu berapa kadar zakatnya? Kadar zakatnya ini ke standar asli, yakni 2,5%. Wallahu a'lam. Sampai ini pertemuan kita pada malam hari ini. Dengan ini alhamdulillahirabbil alamin, dalam waktu 8 hari kita telah menyelesaikan kitab Safinatun Najah fima yajib 'alal abdi limaulah. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan dari peserta semuanya? Tidak ada. Maka alhamdulillah. Ya. Tentang haul ini, Ustaz. Ya. Jika kita sudah mencapai haul, Ustaz, apakah wajib dan nisab kita belum nyampe saat ketika haul datang gitu? Ketika haul datang, ini zakat apa nih? Zakat apa nih? Mungkin semua zakat yang ada haulnya gitu, Ustaz.
Nah, Ya, terus ketika haul nisab kita belum sampai, kita tidak wajib membayar zakat, ya kan? Nah, ya. terus apakah kita mulai haul lagi setelah itu atau bagaimana? Haul sudah sampai, tapi nisab belum sampai. Ya, maka berarti tunggu haul berikutnya, setahun lagi. Tunggu haul berikut setahun lagi. Ya. Wallahu a'lam. Ya karena haul itulah patokan seseorang untuk membayar zakatnya. Kalau memang haul tahun ini belum sampai, maka berarti kemudian ya berlalu 1 tahun, setahun 1 bulan, setahun 2 bulan, mencapai nisab lagi, maka sebentar, ya sebentar, Ana mikir sebentar. Yamdi 'alaiha haulun kamilun mutawalin wa hiya fi milkil muzad. Ya Allah. Wallahu alam. Sekarang eh, yang yang Anda pahami, nunggu setahun berikutnya. Nunggu haul berikutnya. Karena itulah waktu-waktu yang eh, yang ditentukan. Seperti orang bayar zakat fitrah, kebetulan di ujung Ramadan itu fakir dan miskin, maka tidak wajib bayar zakat fitrah. Ketika nanti di bulan Zulhijjah dia menjadi kaya lagi, maka sudah lewat waktu zakat fitrah yang itu sudah lewat. Karena nanti dia tunggu zakat fitrah tahun depannya untuk bayar zakat. Begitu juga orang ini, maka haul per haul itulah patokan untuk membayar zakatnya. Ini sebenarnya bisa ya yang tergambar cuma di zakat perniagaan aja ini. Kalau zakat ternak ini agak beda gambarannya. Kalau zakat hewan ternak, ketika hewan ternak tersebut 5, ontanya 5, terus 11 bulan eh, masih 5. Di bulan ke-12 ternyata ada yang meninggal satu, sisa 4. Maka dengan ini haulnya otomatis terputus. Ketika ontanya kembali 5 di bulan yang ke-14-nya, artinya 2 bulan pasca berlalunya haul yang seharusnya, maka ini haul baru ini, haul baru. Di bulan yang ke-14 ini atau bulan kedua, ini haul baru. Tunggu 12 bulan lagi baru dia membayar zakat. Tunggu 2 bulan lagi baru dia membayar zakat. Kalau yang tadi yang antum tanyakan itu bisa tergambar di zakat perniagaan. Di sudah mencapai haul nih, perdagang sudah mencapai 1 haul, 12 bulan. Tapi ternyata di ujung haul ini nggak sampai nisab, cuma 100 juta uangnya. Di bulan ke-15 dia beruntung, dan banyak sampai hartanya mencapai 150 juta. Maka nanti zakatnya tunggu tunggu haul berikutnya di bulan yang ke-24. Nah, ini baru bisa kita gambarkan di sini pertanyaan antum. Adapun yang lainnya maka beda-beda perhitungan haulnya. Ada yang terputus haulnya ulang dari awal, ada yang tetap lanjut seperti ini ya, dan berkelanjutan seperti itu. Wallahu a'lam. Pertanyaan lain?
Ya, untuk absen ana screenshot dulu ya. Sekaligus screenshot penutupan ini. Bismillah. Lagi dulu. Nah, 1, 2. Ustaz Salman setengah ya nampak ya. 1, 2, 3. Sip. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin barangkali. Jika ada pertanyaan lagi, nggak ada ya. Maka di ujung majelis ini pertama, jazakumullah khairan atas kesempatan, atas waktu yang telah teman-teman berikan semuanya. Eh, Kemudian harapan pada Allah Subhanahu wa taala agar yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita amalkan ataupun bisa kita ajarkan kepada orang lain. Dan mohon maaf jika selama 8 pertemuan ini ada yang kurang berkenan dan kita semua masih belajar, masih sangat besar kemungkinan ilmu ini bisa dikembangkan dan mana tahu dengan belajar terus-menerus ada beberapa hal yang barangkali ketika kita sampaikan di majelis itu perlu pembaharuan ya. Maka jangan berhenti sampai di sini saja. Dan di akhir kalam nanti ada ikhtibar, insya Allah waktunya 1 minggu. Dan sebagaimana biasa, jika ada nanti yang berhak mendapatkan ijazah, maka hanya berhak kepada yang bisa berbahasa Arab saja. Ustaz Afiq, tatakalam bil Arabiyah? Nah, kalau aktif kurang Ustaz, pasif cuman sudah lumayan. Oh ya, siap. Ya, lagi belajar soalnya. Barakallahu fiik. Ustaz Agus, hal anta tatakalam bil lughatil Arabiyah? Tidak bisa, Pak. Iya, Pak? Tidak bisa. Oh ya, Ibu Emi. Ustaz Salman, hal anta tatakalam bil lughatil Arabiyah? Ana mutakalim bilugha Arabiyah insyaallah. Insyaallah, barakallahu fiik. Ustazah Ida, Ibu Ida Wijayanti, hal anti tatakalamina bil lughatil Arabiyah? هل أنت معنا هذه الليلة؟ لا تجيب. Taib, insya Allah diberikan waktu 1 minggu dan diberikan ijazahnya kepada yang berhak dan bisa bahasa Arab dengan syarat apa, mencapai nilai minimal, kalau nggak salah 85 deh, kalau nggak salah ya, 85. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Akhirul kalam, mungkin ada tambahan, masukan dan komentar dari ikhwan serta semua sebelum kita tutup. Jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Pak Iyakum. Jangan lupa bulan Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Ada seorang ulama mengatakan syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bulan Sya'ban bulannya para qari, yakni banyak baca Quran, persiapan Ramadan dan lain sebagainya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallah khair. Khair, Ustaz.